Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah. Kristus yang bangkit menyelamatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sang Emmanuel sudah bangkit. Selamat Natal untuk semuanya. Saya membawa lentera atau lilin, cahaya yang menerangi jalan setiap orang. Ketika saya masih kecil, belum ada listrik di daerah saya di Bantul, Kasihan, Kecamatan Kasihan, Bantul. Waktu saya kecil belum ada listrik. Suatu saat saya mempunyai uang yang bagi saya sangat berharga, dan malam-malam uang itu jatuh, tidak tahu kemana. Saya membawa lentera, lampu teplok, saya cari kemana-mana, tidak ketemu. Saya seharian hampir menangis karena apa? Betapa bodohnya saya, kenapa tidak menjaga uang itu dengan baik-baik. Dan kemudian lentera itu saya pakai sampai hampir habis minyak tanahnya, tetapi belum ketemu juga. Ketika sudah hampir putus asa, saya mulai jalan. Wih, ketemu. Puji Tuhan, saya merasakan kegembiraan yang meluap. Walaupun lampu itu sudah hampir padam karena minyaknya habis, tetapi saya menemukan yang saya cari dan saya bergembira sekali. Saya merasakan semangat dan walaupun capek, tidak rugi karena yang saya cari itu saya temukan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Paskah. Kita mengenang Maria Magdalena yang pagi-pagi dia membawa lentera untuk pergi ke kubur Yesus. Juga para murid berharap bisa pergi ke kubur Yesus, karena ketika Jumat malam, Sabat hampir tiba, orang tidak boleh bekerja, tidak boleh memakamkan orang. Dan juga ketika Sabat itu juga orang harus di rumah. Maka saudara-saudari yang terkasih, para murid memakamkan Yesus itu dengan cepat-cepat. Dibalsem, dibalur dengan balsem yang serba atau seadanya. Sehingga ketika Sabat, mereka di rumah tidak bisa diam pikirannya. Bagaimana nanti belum sempurna, bagaimana besok. Dan akhirnya pagi-pagi buta ketika hukum atau hari Sabat sudah mulai selesai, mereka langsung ke makam Maria dengan lenteranya. Dan akhirnya dia tidak menjumpai Yesus. Yang dijumpai adalah makam Yesus. Bahkan dalam Injil kita tahu bahwa Yesus yang bangkit pun oleh Maria Magdalena dianggap sebagai penjaga taman. Siapa yang engkau cari? Bapak, kalau engkau menyembunyikan jenazah Yesus, guru kami, maka ceritakan kepada kami di mana kamu mensembunyikannya. Jangan macam-macam. Dengan nada ancaman, tukang kebun yang disangka oleh Maria Magdalena itu lalu mengatakan, Maria. Maka Maria mengenal suara itu. Rabuni, Tuhan Yesus. Ternyata dia sudah bangkit. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan kebangkitan Yesus itu, akhirnya Maria bersemangat. Dia merasakan kegembiraan. Dia lari untuk menemui para murid dan juga pengikut Kristus yang masih bersedih dan memberikan kabar kegembiraan. Aku telah melihat Tuhan yang bangkit. Nah, akhirnya kegembiraan itu, walaupun mungkin tadi dikatakan kegelapan, walaupun pelitanya juga tidak terlalu terang, mungkin sudah hampir habis minyaknya juga, tetapi ketika melihat penjaga taman itu adalah Yesus yang disangka penjaga taman, Maria Magdalena penuh syukur dan kegembiraan. Dia menceritakan pengalaman-pengalaman lama yang sedih itu, yang kemudian gembira. Itulah cerita pengalaman kebangkitan bersama Yesus. Dan membuat para muridnya, teman-temannya yang mengimani Yesus
bersemangat kembali. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya bertemu dengan seorang umat. Dia pengusaha rental mobil. Dia mempunyai beberapa mobil tentu saja untuk rental. Bahkan sudah punya anak buah. Tetapi kalau memang dibutuhkan menjelang lebaran, menjelang hari libur nasional, dia bahkan menyetir sendiri untuk menjadi sopir. Dan dia merasakan itu kegembiraan. Menurut saya, secara kesuksesan karir ekonomi, dia sudah di atas rata-rata. Kemudian dia bercerita, tetapi tentu saja cerita sedih, tetapi dengan background kebangkitan, sehingga diceritakan dengan gamblang, dengan gembira. Dia mengatakan, saya itu tidak kuliah, Romo. Bahkan lulus SMA pun saya harus perjuangan, harus 4 tahun. Karena saya berpikir bahwa bapak saya hanya petani. Lalu mau mengandalkan apa adik-adik saya? Masih banyak. Lebih baik kalau ada yang sekolah adik saya saja. Saya lulus SMA, walaupun 4 tahun saya akan berusaha merantau ke Jakarta untuk bekerja. Maka jadilah orang itu kerja dan dia menceritakan perjuangannya dari menjadi tukang parkir, kemudian juga menjadi kuli angkut di pasar induk, kemudian akhirnya mulai sukses, mulai disuruh nyopir pocokan, dan mulai akhirnya bisa nyopir dan bisa menjadi driver tembak, dan setelah itu menjadi driver untuk mobil rental. Kalau ada yang menyewa, dia kemudian mau. Pelan-pelan dia mempunyai jalannya. Dia menemukan dan dia akhirnya bisa pinjam bank untuk beli mobil. Dan semuanya puji Tuhan katanya dilancarkan. Ya Romo, adik saya pada kuliah, tetapi saya karena merasa adik saya membutuhkan, kalau saya masih kuat, dan waktu itu mungkin saya tidak tahu juga pekerjaan itu ya. Saya seperti kepala dipakai kaki, kaki dipakai kepala. Tetapi saya merasakan bahwa saya harus bekerja mandiri. Biar adik-adik saya yang disekolahkan, dimodali dengan pendidikan. Memang adiknya ada yang jadi PNS, ada juga yang menjadi dokter. Tetapi dia lebih memilih sebagai wira swasta. Dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi? Dia merasa menceritakan tadi dengan penuh kegembiraan. Seakan-akan dia puas dengan perjuangannya. Saya tidak sekolah, tidak modal ijazah. Saya modal keterampilan, serabutan. Mungkin karena waktu itu masih langka, sopir dan seterusnya tidak sebanyak sekarang. Saya ternyata diberkati Tuhan. Dan pelan-pelan saya menemukan itu panggilan saya, pekerjaan saya, yang saya tekuni sampai sekarang. Sudah hampir 10 tahun, Romo. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan seperti itulah yang terjadi ketika kita dalam hidup zaman sekarang. Ketika kita mengalami penderitaan, mengalami salib, tetapi kita ceritakan dengan syukur pada Tuhan. Karena kita sudah berdamai dengan masa lalu, dengan salib, dengan pengalaman kekecewaan itu, dengan pengalaman kegagalan itu, dengan perjuangan dan keringat. Disitulah kita mengalami Tuhan yang membangkitkan kita. Maka pertanyaannya saudara-saudari yang terkasih, kita membawa lilin, membawa lentera dalam kebangkitan Tuhan yang akan menerangi masa lalu kita, kegagalan kita, kesulitan-kesulitan kita, untuk menemukan harta yang berharga, yaitu jalan Tuhan untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, untuk mendamaikan kekecewaan-kekecewaan kita di masa lampau, sehingga kita bisa menceritakan kecutnya hidup kita dengan gembira. Istilahnya Didi Kempot, kita susah, tetapi kita ungkapkan dengan dijogeti. Dengan menari, kita menyanyi, berdendang, walaupun kita cerita tentang kesedihan, putus cinta, kita tercerita tentang pengalaman masa lalu yang tidak enak, yang gelap, tetapi
kita menceritakannya dengan dijogeti, berdendang, menari, dan bernyanyi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita dengungkan haleluya dari hati kita karena Kristus sudah bangkit. Hosana yang menjadi raja akhirnya bangkit, haleluya. Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.